kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita salam kiri kanannya. Katakan bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita mau berjoget untuk Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah kekasih jiwa dalam hidup kita saat malam hari ini. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi nyatakan Yesus. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Katakan sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Beri tepuk buat Tuhan kita. Amin. Oke, Bapak Ibu silahkan duduk. Kita mau masuk dalam ucapan syukur kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan.
dengan berbagai macam persoalan dalam hidup kami ya Bapa. Tapi kami mau tinggalkan pada malam hari ini dan datang kepadamu Tuhan untuk membawa setiap ucapan syukur kami Bapa, pujian kami Tuhan. Biarlah kami boleh datang kepadamu dengan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Kami boleh fokus kepadamu pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyatakan syukur kami pada malam hari ini dengan segenap hati kami Tuhan. Terimalah pujian syukur kami ya Bapa. Mari kita nyatakan bersama-sama. Katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Katakan bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kami sungguh bersyukur hanya padamu ya Tuhan. Amin. Yesus. Biar kami boleh menyatakan setiap pujian kami lebih lagi hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi saat malam hari ini. Doa ini kami panjatkan demi nama Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan kita ajaib pada malam hari ini, amin. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan kita ajaib, lambaikan tangannya, kita mau menyatakan Yes, bahwa amin. Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Amin. 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 Kita nyatakan bersama-sama, tak terbayang kuasa-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap lebih lagi memuji Tuhan. One, two, three. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari kita menyatakan sekali lagi, tak terbayang kuasa Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. yuk siap memuji Tuhan lagi lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kuasa Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan sekali lagi. Raja mulia. Beri kemuliaan Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu percaya Tuhan kita sungguh sangat memberkati kita dalam kehidupan, amin. Amin. Kita mau menyatakan, aku diberkati. Ayo umat Tuhan yang diberkati, lebih lagi bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup
dengan iman, kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Katakan sekali lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik memuji Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk Sekali lagi. menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan Lebih tinggi lagi katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Bapak Ibu silakan duduk. Oke Bapak Ibu, jika tadi kita sudah memuji Tuhan bersorak-sorai, tiba saatnya masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau menerima pengajaran yang luar biasa lebih lagi saat malam hari ini. Ini kami Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar Engkau turun atas setiap hidup kami saat malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau pada malam hari ini ya Bapa. Kami boleh melepaskan setiap permasalahan dalam hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berfokus masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Engkaulah hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku katakan Kaulah segalanya.
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari umat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pujian ini sekali lagi. Engkau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang.
kasih Tuhan. Untuk malam hari ini, biarlah kami boleh diperbaharui lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Rika. Biarlah Engkau boleh berbicara lebih lagi dalam Kak Rika ya Bapa. Engkau boleh menyampaikan setiap keinginan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Luar biasa baik. Ada berapa yang minggu lalu belum hadir? Berarti semua, ada juga ya, ada beberapa ya. Baik. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana atau mengapa tubuh kita itu dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa tubuh kita bait Allah ya. Karena memang diciptakan segambar dan sekehendak, secitra dengan Allah sendiri. Sehingga tubuh kita bukan cuma soal fisik, ya, tetapi Santo Yohanes Paulus II berkata bahwa selain yang kelihatan, ada yang enggak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itulah sebenarnya yang sangat penting yang nanti akan kita bawa ya, akan kita bawa kembali bertemu muka dengan muka dari yang menciptakan kita. Di mana yang tidak kelihatan itu adalah yang rohani atau yang spiritual dan juga yang ilahi ya. Sehingga tubuh kita itu adalah teologi, tubuh kita itu berbicara tentang Allah. Bukan cuma Allah yang menciptakan tubuh, tetapi juga Allah yang kemudian bertubuh ya untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Sehingga persatuan tubuh antar manusia baik itu di dalam perkawinan maupun juga mereka yang hidupnya tidak menikah demi kerajaan Allah atau yang kita sebut selibat ataupun juga dalam persahabatan di mana maknanya adalah pemberian diri satu sama lain sehingga itu menjadi sakramen yang dalam arti tanda dan sarana rahmat Allah diperlihatkan kepada dunia ini. Sehingga malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian ya. Maaf ini lupa saya silent. Satu bagian dari apa yang diajarkan oleh Santo Yohanes Paulus II lewat teologi tubuhnya. Saya ingin ajak kita sama-sama untuk melihat, saya sudah masukkan di presentasi, mungkin boleh ditayangkan. Kita akan baca sama-sama, yaitu dari Injil Matius, babnya yang kelima, ayat 27 sampai dengan 30. Mari kita membaca perlahan-lahan. 1, 2, 3. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa
daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Rupanya buat Yesus sangat penting kita untuk memperhatikan fisik ya atau tubuh. Bahkan ini punya nilai untuk hidup yang akan datang ya atau untuk kehidupan yang kekal. Apa yang dikatakan oleh Yesus, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa kata yang penting yang dikatakan oleh Yesus. Yang pertama adalah kata berdamai. Artinya kalau ada kata perdamaian maka ada terjadi sebuah permusuhan. Karena itu Yesus berkata, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Tetapi menarik, konteks yang disampaikan oleh Yesus bukan berbicara antara orang dengan orang lain. Tapi kalau kita melihat dari apa yang Yesus katakan, itu berbicara tentang diri si orang itu sendiri. Setiap orang. Di mana dalam setiap orang membutuhkan perdamaian, karena dalam diri setiap orang ada sebuah terjadi permusuhan ataupun perpecahan. Dan di sini Yesus berbicara soal penjara. Nah, di mana penjara itu diperjelas pada bagian ayat berikutnya tentang neraka. Tetapi di sini juga kita bisa melihat bahwa ketika tidak terjadi perdamaian, maka kemungkinan itu akan membawa kematian. Dan kematiannya bukan kematian suri, bukan kematian sementara, tetapi kematian kekal. Sehingga ada hal yang harus kita lakukan dan kita harus serius dengan hal itu. Di mana Yesus di sini kemudian mengajak kita untuk melihat akar daripada permasalahan itu sendiri. Di mana Yesus berkata di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Santo Yohanes Paulus II dalam teologi tubuh menggunakan istilah bahwa tubuh kita itu bisa bernubuat. Kita semua familiar ya yang punya spiritualitas karismatik dengan nubuat atau nubuatan atau bernubuat. Di mana nubuat sendiri artinya mewartakan kasih Allah. Seorang nabi dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang kita mengerti, di mana kata-kata itu isinya adalah tentang kasih Allah. Walaupun kasih itu seringkali berbentuk teguran, ataupun kasih itu berbentuk kata-kata penguatan atau juga penghiburan. Tetapi itu isinya daripada nubuat. Sehingga seorang nabi adalah orang yang menyampaikan isi hati Allah, di mana isi hati Allah gak akan berubah, yaitu kasih akan manusia. Nah, Santo Yohanes Paulus II berkatakan kalau kita melihat di dalam kitab suci, nubuatan bukan cuma kata-kata, tetapi juga tubuh manusia itu juga bisa bernubuat. Di mana di dalam tubuh manusia ada body language, ya, gerak bahasa di dalam tubuh atau kita bilang bahasa tubuh. Tetapi Santo Yohanes Paulus II menggunakan bukan body language, tetapi beliau menggunakannya di dalam tubuh kita bisa berbicara. Atau ada bahasa yang tidak dalam bentuk kata-kata tetapi terbaca. Karena tubuh kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah, maka tubuh manusia sebenarnya sedang bernubuat. Bernubuat tentang apa? Tentang Allah. Problemnya adalah nubuatan tubuh kita itu nubuatan yang benar atau yang palsu. Di mana dalam kitab suci kita bisa melihat ada nabi yang benar, tapi juga ada nabi yang palsu.
Apa ciri-ciri dari seseorang yang tubuhnya bernubuat dengan benar? Artinya tubuhnya mewartakan cinta kasih Allah dengan benar. Teologi tubuh mengatakan ada 2 cirinya. Yang pertama adalah ketika ekspresi dari tubuh manusia itu mengekspresikan makna perkawinan di dalam tubuh. Di mana setiap tubuh manusia, Santo Yohanes Paulus II berkata ada makna perkawinan di dalam tubuh kita. Dan ketika tubuh kita enggak mengekspresikan sesuai dengan makna perkawinan, tubuh kita sedang bernubuat palsu. Di mana makna perkawinan di dalam tubuh manusia, semua tubuh manusia, apapun agamanya, Santo Yohanes Paulus II berkata, ada makna perkawinan. Di mana makna perkawinannya punya 4 ciri. Bebas, karena itulah tubuh kita nggak bisa dipaksa dalam mengungkapkan, begitu dipaksa maka kita akan nggak ada sukacita. Ya. Lalu kedua, setia. Dan ketiga, total. Dan yang keempat, berbuah. Nah, ketika makna itu tidak muncul di dalam ekspresi kita, ungkapan cinta kita, baik antara suami dan istri ataupun di dalam persahabatan, pasti salah satu pihak akan merasa dimanfaatkan atau digunakan atau dieksploitasi. Artinya dalam bahasa teologi tubuh dikatakan tubuh kita sedang bernubuat palsu. Karena makna perkawinan di dalam tubuh kita itu tidak nampak atau dirusak. Ciri yang kedua adalah ketika tubuh itu memiliki ungkapan ekspresi cinta sebagai pemberian. Di mana love is giving. Sehingga ketika tubuh itu memberi secara total, disitulah tubuh itu bernubuat yang benar. Tetapi ekspresi pemberiannya itu harus kudu benar, harus kudu baik, dan harus kudu indah. Karena 3 ini adalah gambaran ekspresi pemberian cinta Allah kepada kita. Seperti kita melihat di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus pemberian tubuhnya itu ketika dia menjadi manusia dan ketika dia mati di atas kayu salib total. Setia sampai mati. Dan berbuah. Buahnya apa? Kita semua menerima rahmat itu. Ketika Allah berkata bahwa dia mencintai kita, dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan ketika Yesus berkata dia mencintai kita, dia membuka kedua tangannya dan memberikan dirinya sampai habis, total. Gak ada yang dihalang-halangi, darahnya habis, air di tubuhnya habis, sehingga dia berkata, it is finished. Sudah selesai karena sudah total dia berikan. Gak ada yang dia tahan-tahan. Gak ada yang dia sembunyikan. Dan ketika kita mengekspresikan pemberian diri seperti itu, maka ketika itu Santo Yohanes Paulus II, tubuh kita ini sedang bernubuat yang benar. Kita sedang menjadi atau kita tidak menjadi nabi yang palsu. Saya kutip begini yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II. Kita harus berhati-hati untuk membedakan antara nabi yang benar dan nabi yang palsu. Bila tubuh bisa mengatakan kebenaran, maka tubuh juga bisa mewartakan kebohongan. Pada akhirnya, semua pertanyaan tentang moralitas seksual bermuara pada satu pertanyaan yang simpel, yang sederhana. Yaitu, apakah persatuan tubuh mereka, artinya tubuh manusia itu menggambarkan kasih Allah yang bebas, yang total, yang setia,
dan berbuah atau tidak. Yesus berkata bahwa kita menjadi garam dunia. Kita berpikir bahwa untuk menjadi garam dunia artinya cuma perbuatan yang biasa-biasa saja. Tetapi kita sering jarang berpikir bahwa persatuan dua tubuh itu bisa menjadi sebuah pewartaan bagi dunia. Karena itulah Rasul Paulus berkata, kalau orang berbuat cabul, dia berdosa pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia sedang bernubuat palsu. Tubuhnya sedang memberwartakan sebuah warta yang palsu. Karena itulah perkawinan Kristiani itu adalah sebuah nubuatan yang benar. Bukan cuma untuk mewartakan bahwa Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki dan mengangkat mempelai perempuannya ke surga. Bukan cuma itu saja. Tapi juga mewartakan bagaimana ekspresi cinta antara dua tubuh, laki-laki dan perempuan. Tapi pada kenyataannya kita nggak bisa terlalu idealis, ya. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang sudah ternoda. Istilahnya kita semua tahu manusia sudah jatuh di dalam dosa, sehingga seringkali tubuh kita ini mewartakan tapi nggak jelas gitu apa yang diwartakan gitu ya. Karena seringkali dalam mencintai juga kita seringkali nggak bebas, nggak total, mungkin juga tidak setia, mungkin juga tidak berbuah. Sedangkan tubuh yang bernubuat palsu, ciri-cirinya adalah selain tadi dua hal itu tidak muncul, ciri-cirinya fokusnya pada diri sendiri. Kesenanganku, kenikmatanku, untukku dan diriku. Nah, itu udah pasti nabi palsu. Ya. Karena tidak ada pewartaan cinta kasih Allah di dalamnya. Sehingga Santo Yohanes Paulus II mengakui bahwa tubuh manusia itu ketika diciptakan itu seperti inilah gambarannya. Putih, suci, polos, ya. Tetapi kita manusia yang sudah jauh dari tubuh manusia Taman Eden, kurang lebih ya seperti ini, ya. Sudah rusak begitu ya gambarannya, sehingga nubuatan tubuh kita sehingga kita seringkali nggak jelas untuk melihat itu. Tetapi tentu masih ada harapan. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah menebus kita, bukan cuma jiwa kita, bukan cuma roh kita, tetapi tubuh kita juga sudah ditebus ya, oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi ada beberapa orang, bahkan orang Katolik, karena tubuhnya sudah begitu dia anggap begitu rusak, dia nggak melihat tubuhnya itu punya value, punya arti atau punya martabat ya. Bahkan ada orang menganggapnya receh dengan tubuhnya. Dia memperlakukan tubuhnya seakan sesuatu yang gak ada nilai gitu. Gak ada harganya. Tetapi Yesus mengambil ini dan mengatakan kamu bernilai, kamu berharga. Karena aku mengasihimu. Walaupun sudah hancur misalkan, walaupun sudah rusak, engkau tetap berharga dan engkau ada di dalam hatiku. Saya ingin menyampaikan beberapa hasil survei, walaupun dan juga beberapa berita, saya ambil beberapa berita, contoh-contoh yang real yang saya rasa mungkin kita juga nggak terlalu heran ya. Tapi ada sesuatu yang buat saya menampar juga. Di Amerika diadakan sebuah survei untuk gereja-gereja evangelis. Diadakan survei, lalu kemudian survei ini diadakan oleh Gallup dan juga ahli sosiologi di Amerika. Untuk orang-orang Kristen yang lahir baru. Orang-orang Kristen yang katanya dipenuhi Roh Kudus ya. Orang-orang Kristen yang bisa berbahasa roh. Lalu mereka mengadakan hasil survei. Di mana dari hasil survei itu mereka menemukan ternyata di antara orang-orang yang lahir baru ini perceraiannya sama banyak dengan orang-orang yang sekuler. Artinya yang gak percaya Yesus
yang ateis, ya, ataupun yang agnostik. Sama. Lalu dari hasil surveinya KDRT dalam perkawinan mereka yang lahir baru atau yang dipenuhi Roh Kudus terjadi sama seringnya dengan orang-orang yang sekuler juga. Materialistiknya juga sama seperti orang-orang sekuler. Rasisnya, terutama yang kulit putih, itu juga sama seperti orang yang gak percaya Yesus, yang gak lahir baru, dan yang gak dipenuhi Roh Kudus. Seks pranikah buat orang-orang yang lahir baru ini dari hasil survei gak masalah. Sehingga kesimpulan dari survei Gallup adalah orang Kristen lahir baru sebenarnya sedang menjalani gaya hidup yang hedonistik, materialistik, egois, dan seks yang tidak bermoral sama persis seperti mereka yang sekuler. Santo Yohanes Paulus II berkata, orang Kristen sedang bernubuat palsu dengan tubuhnya. Dan Yesus berkata, kalau matamu menyesatkan, lebih baik dicungkil dan dibuang. Supaya jangan seluruh tubuh nanti masuk ke dalam neraka. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Daripada seluruh tubuh cuma gara-gara satu tangan masuk ke dalam neraka. Artinya ekspresi tubuh kita penting bagi Allah. Karena menggambarkan citra Allah. Menggambarkan tadi makna perkawinan di dalam tubuh yang harus nampak. Kita harus berbeda dan kita harus bernubuat yang benar. Bukan cuma dengan kata-kata, bukan juga dengan perbuatan, tetapi dengan ekspresi tubuh kita. Dalam ungkapan cinta kita. Itu tadi gereja biar seimbang, ini gereja Katolik. Di Amerika juga diadakan sebuah survei mulai dari tahun 2013 sampai 2018. Di mana 2011 gereja Katolik di Amerika tidak melakukan lobi apapun. Tapi mulai tahun 2012, cuma satu tahun, gereja Katolik di Amerika mulai melobi hampir $1.300.000 untuk membiayai para korban pelecehan seksual dari kalangan klerus. Itu 2012. Lalu 2016 setahun kemudian bukannya turun, naik jadi $1.400.000 untuk menutup itu. Sehingga gak heran kalau banyak gereja yang tutup ya. 2018 naik lagi menjadi $1.500.000 untuk melobi para korban dari pelecehan seksual itu. Artinya gereja Katolik pun sedang bernubuat palsu dengan tubuhnya. Yang terbaru pada masa pandemi kemarin ya, kepolisian New York mengadakan dari hasil laporan lalu kemudian mengumpulkan. Ternyata semasa lockdown, terutama di tahun 2020 itu ya, itu yang namanya orang nonton pornografi anak, bukan pornografi yang orang dewasa, ini yang anak-anak, objeknya adalah anak-anak, itu tinggi sekali. Terutama mendekati masa summer, musim panas, sampai kira-kira ada hampir 1.000 kasus. Itu dari kepolisian New York ya di Amerika. Sedangkan di Indonesia, saya baru nemu 15 Juli tahun 2022. Nemunya yang itu sih soalnya ya, saya pikir ini paling deket lah. Remaja 16 tahun di Brebes memperkosa balita 4 tahun. Karena remaja ini punya adiksi atau ketagihan dengan film porno. Saya ambil dari statista.com tahun 2021 tentang perkembangan populasi negara-negara di seluruh dunia. Seluruh dunia kan
Orang itu sudah terbiasa ya pakai kontrasepsi. Tetapi kemudian tidak melihat dampak ke masa depan. Di sini sekitar mulai tahun 2020, Rusia, Ukraina, Spanyol itu populasinya udah mulai turun tuh. Lebih banyak generasi tuanya ya. Lalu kemudian Kanada, Brazil dan Cina itu mulai 2050 itu udah mulai hilang tuh. Semuanya udah tua-tua pasti. Amerika, Argentina, Indonesia dan juga India itu baru sekitar 2051 ke atas. Tapi saya dengar wakil presiden kita udah minta-minta orang Indonesia suruh banyak anak gitu ya. Supaya anaknya dibanyakin, jangan cuma 2 aja. Karena peak kita 2030 nih. Begitu 2030 nanti udah mulai menurun nih, semuanya yang produktif itu udah mulai berkurang ya. Bahkan kemarin saya baca juga Gubernur Bali minta supaya nama ketut itu dilestarikan. Karena ketut itu anak keempat. Sedangkan Indonesia kan promosinya 2 anak. Nah kasihan nih ketut namanya bisa punah. Karena nggak ada anak keempat ya. Sehingga Gubernur Bali bilang tolonglah ya jangan keluarga berencana lagi ya. Kenapa? Kasihan ini ketut bisa hilang nanti namanya. Saya lupa anak ketiga itu apa ya, saya Putu, Made, ketiga saya lupa ya. Yang keempat itu si ketut ya. Itu bisa cuma jadi nama sejarah atau cerita gitu bahwa dulu ada nama ketut gitu ya. Karena kemudian namanya hilang. Sehingga artinya di sini kita bisa melihat bahwa makna perkawinan di dalam tubuh itu ya dan amin. Dan memang Allah berkata demikian ya. Beranak cuculah dan kuasailah bumi. Dan itu yang Allah minta. Dan ketika kita melakukan itu, maka di situ tubuh kita sedang bernubuat yang asli. Atau nubuat yang benar. Contoh nubuatan yang benar kita semua melihat, boleh ditampilkan slide berikutnya. Ya, ini sudah pasti ya. Ini adalah contoh tubuh yang bernubuat, yang berbicara bahkan sampai 2000 tahun, sampai nanti dia datang kembali, ini adalah contoh nubuatan yang benar. Santo Agustinus mengatakan bahwa salib itu adalah tempat tidur perkawinannya dari sang mempelai pria yaitu Yesus. Kutipannya dikatakan seperti di sini, seperti seorang mempelai lelaki, Kristus keluar dari kamarnya, tentu saja kamar penyiksaan di Potifar ya maksudnya, lalu dia datang ke tempat tidur perkawinannya dari salib. Ketika dia memahami desahan makhluk ciptaan itu, yaitu kita, sang mempelai perempuan, dia dengan penuh kasih, ini dia dimensi pemberian. Dia menyerahkan dirinya pada siksaan menggantikan pengantin perempuannya itu. Dan itulah cinta, itulah kasih. Tubuhnya bernubuat dengan benar. Dia bukan berfokus pada dirinya sendiri, kesenangannya, kenikmatannya, tetapi dia memperhatikan kebaikan dari mempelai perempuannya, yaitu kita. Dan menyatu dengan pengantinnya itu selama-lamanya. Karena itulah kenapa Yesus meminta, inilah tubuhku, inilah darahku. Karena dia mau bersatu dengan mempelai perempuannya seperti suami dengan istri. Karena itu Rasul Paulus berkata rahasia ini besar. Dan Santo Agustinus berkata salib adalah tempat tidur perkawinannya. Di mana perkawinan itu akan disempurnakan dalam perkawinan anak domba. Sehingga akar masalahnya sudah disampaikan oleh Yesus. Sebelum di tubuh itu bernubuat palsu, sebenarnya ada sesuatu yang sudah mulai terjadi. Yaitu yang namanya berjinah di dalam hati. Dan di dalam hati, slide berikutnya, Santo Yohanes Paulus II berkata bahwa hati manusia ini seperti medan pertempuran. Karena itu Yesus berkata ada permusuhan, ya, ada lawan yang harus dihadapi oleh setiap kita yang bertubuh.
yaitu di dalam diri kita sendiri. Pertempuran antara yang namanya cinta dengan nafsu. Tapi nafsu ini sebenarnya baik, tetapi nafsu yang belum ditebus atau nafsu yang belum dikuasai oleh penebusan Yesus di atas kayu salib. Oleh kuasa kebangkitannya. Nafsu itu belum diolah atau bahasa kita mungkin belum dimurnikan. Santo Yohanes Paulus II berkata, hati adalah medan pertempuran antara cinta dengan nafsu. Karena itu Yesus berkata, kalau seseorang melihat perempuan, di dalam hatinya sudah menginginkan, artinya sudah mulai terjadi pertempuran di dalam hatinya, dia sudah berzina. Mungkin dia tidak harus tidur dengan perempuan itu. Tetapi keinginan itu sudah membuat dia berzina. Karena Santo Yohanes Paulus II berkata, semakin nafsu mendominasi hati, maka hati semakin sedikit mengalami makna perkawinan di dalam tubuhnya. Ketika nafsu itu mengontrol atau menguasai kita, pemberian tubuh kita udah gak bebas. Karena kita diperbudak oleh nafsu negatif itu. Sehingga kita juga gak akan bisa total. Karena kita lebih berfokus kepada nafsu kita. Setia itu juga mungkin bisa dipertanyakan. Berbuah apalagi? Salah satu alasan kenapa saya tertarik dengan teologi tubuh, karena saya punya pengalaman ketika menjadi salah satu narasumber dari retret penyembuhan di Cikanyere. Waktu itu ada sekitar 3 atau 4 pembicara, lalu pada hari Sabtu seperti biasa dalam sebuah retret ya ada pengakuan dosa ya. Dan di Cikanyere itu kan ada banyak bilik-bilik pengakuan dosa. Panitia sudah menyiapkan 10 imam, pesertanya hampir 600. Pikir 10 ya mungkin cukup cepat lah gitu ya. Tapi ternyata imam yang datang cuma 3. Sehingga panitia panik. Lalu satu panitia menjadi kreatif, katakan gini aja deh. Biar 3 orang yang mengaku dosa ke bilik yang imam, lalu yang sisanya konseling aja. Sehingga mau gak mau saya dimasukin tuh ke bilik itu untuk menerima konseling. Lalu setelah itu datang seorang perempuan cantik, seksi, lebih cakep dari Jupe almarhum. Ya. Masuk, karena saya nggak kenal, lalu saya tanya, Shalom, gitu ya, ada yang bisa saya bantu, gitu. Tiba-tiba lalu dia pegang tangan saya, dia orang Jawa bilang dikremes gitu ya. Lalu dia menjerit sekenceng-kencengnya. Saya syok waktu itu ya, saya pikir saya salah apa gitu. Lalu dia jerit, saya nggak tahu lah 5 menit apa 10 menit. Saya mulai gelisah karena di sebelah ada pengakuan dosa, sedangkan dia jerit, nangis. Dan satu kata yang keluar dari mulut dia takut, cuma itu aja. Karena saya tahu dia histeris ya, lalu panitia kan udah mulai mondar-mandir tuh. Pada waktu itu saya bilang gak apa-apa karena saya lihat dia bukan kerasukan setan atau apa manifestasi, enggak gitu. Dia sadar, tapi memang dia pengen nangis gitu, kayak mau pengen ngeluarin nih beban yang ada gitu di dalam hatinya. Selesai dia nangis, dia diem, saya ragu-ragu mau nanya gitu kan, takutnya. Akhirnya saya tanya, ada apa? Dia jelit lagi. Pada waktu itu saya pikir udahlah ya, saya mulai setelah itu saya gak bakal nanya lagi, sampai kemudian dia ngomong sendiri. Dia sebut 1 tanggal, dia sebut 1 bulan, dia sebut 1 tahun. Itu kejadian 5 tahun sebelumnya. Saya kuliah dari satu kota kecil di Jawa. Lalu dia anak satu-satunya. Lalu kemudian ternyata dia hamil ketika dia sama pacarnya. Waktu dia hamil dengan pacarnya itu kemudian dia gak berani cerita sama orang tuanya karena takut menyakitkan orang tuanya itu. Sehingga akhirnya kemudian dia konsultasi sama sahabatnya bilang, gila lu, gimana lu kalau mau kuliah terus lu belendung gitu kan susah gitu. Dia bilang, udahlah aborsi aja deh gitu dia bilang. Lalu pacarnya katakan mau tanggung jawab, yaitu dengan mengantar dia ke klinik aborsi. Jadi itu bentuk pertanggungjawabannya dia, sehingga dia merasa gak ada jalan keluar lain, ya udah akhirnya dia aborsi. Hari itu dia pulang ke tempat kosnya, dia coba kontak pacarnya, HP-nya dimatikan.
Dia paksa badannya bangun gitu ya. Lalu dia datang ke tempat kos dari pacarnya itu, ternyata pacarnya itu lagi tidur sama cewek lain. Jadi dia ingat hari, tanggal, dan tahun saya membunuh anak saya sendiri. Buat saya itu syok, tetapi ada yang lebih syok dari itu. Setelah kemudian dia berkata, semenjak itu saya gak punya kemampuan untuk berkata enggak kalau ada orang mengajak saya having sex. Putri Katolik ditebus oleh darah Yesus, gimana gak hancur hati saya pada waktu itu. Sehingga dia menjerit, kenapa? Karena dia takut ngaku dosa. Karena dia tahu gak akan dapat penitensi. Sehingga dia datang ketika itu. Ya saya menguatkan dia bahwa Allah pasti bisa memberikan pengampunan, kalau enggak masa darah Yesus enggak bisa untuk menebus ya. Sekotor apapun, sejahat apapun dosa seseorang ya. Saya berusaha membangkitkan dia dan saya bersyukur berapa bulan kemudian saya ketemu lagi dia ada di sebuah persekutuan doa di Jakarta ya. Saya percayalah dia ada di dalam kasih karunia. Tapi peristiwa itu buat dia traumatis. Tapi ketika dia men-sharingkan dia nggak bisa berkata tidak, saya ngebayangin masa iya kalau ada cowok yang gak jelas gitu ya. Ngajakin dia having sex secantik ini, seseksi ini, dia nggak bisa nolak. Artinya tubuhnya sudah nggak bebas lagi. Dia nggak punya kendali, dia nggak punya kemampuan itu. Ya, sehingga apa yang dimaksud ketika Yesus berkata, kalau matamu menyesatkan atau kalau tanganmu menyesatkan, buang itu supaya seluruh tubuhmu bisa diselamatkan dan masuk pada kehidupan yang kekal. Artinya Yesus mau berkata begini, kamu punya kemampuan, kamu punya power untuk berkata tidak dan untuk mau bernubuat yang benar dengan tubuhmu. Kenapa? Karena kuasa kebangkitanku itu ada di dalam dirimu. Darahku mengalir di dalam darahmu. Tubuhku mengalir di dalam tubuhmu. Sehingga aku sudah menyelesaikan bagianku. Menebus rohmu, menebus jiwamu. Sekarang bagianmu. Artinya tubuh yang disalibkan adalah tubuh yang mau bertanggung jawab dengan ekspresi dari tubuhnya atau dari nafsunya. Slide berikutnya. Oh, yang sebelumnya. Santo Yohanes Paulus II berkata, manusia tidak bertanggung jawab atas bangkitnya nafsu gairah di dalam dirinya. Kenapa? Karena gairah itu dari Allah. Ketika kita kan gak milih-milih punya gairah gitu ya. Perempuan kenapa dia menstruasi? Ya karena Allah menginginkan supaya nanti dia bisa berbuah. Laki-laki kemudian kenapa punya gairah? Ya karena Allah menginginkan itu. Dan itu gambar dan citra Allah. Artinya Allah punya gairah. Kalau Allah gak punya gairah 3 kali jatuh, give up dia. Sakit udah semuanya, udahlah. Tapi kemudian 3 kali jatuh dia tetap naik ke atas kayu salib karena dia punya gairah. Dan gairah yang seperti itu ada di dalam diri kita. Karena tubuh kita diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Sehingga Santo Yohanes Paulus II berkata, kita gak bertanggung jawab dengan bangkitnya nafsu gairah di dalam tubuh kita, tetapi dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dalam kondisi bergairah itu. Karena itu akar masalahnya dikatakan oleh Yesus adalah bukan pada ekspresi tubuhnya. Tetapi harus lihat lebih dalam, masuk lebih dalam, yaitu pada ranah batinnya, ranah hatinya. Dan itu yang kemudian harus mulai diproses. Kuasa Allah selalu mampu. Rahmat Allah selalu berlimpah. Tapi manusianya harus mengambil bagian dengan bertanggung jawab. Gairah sering disebut dengan eros. Ya.
Saya dulu berpandangan eros itu pasti jelek. Eros itu pasti negatif, ya. Eros itu membuat kita jatuh dalam dosa. Atau eros itu membuat kita jauh dari Tuhan. Eros itu membuat rasa malu ya di dalam diri kita. Membuat kita nggak layak, membuat kita seakan-akan manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi ternyata eros itu direncanakan oleh Allah karena eros itu memang baik. Dan eros itu juga gambar dan citra Allah. Eros artinya kekuatan batin yang menarik manusia menuju segala sesuatu yang baik, yang benar, dan yang indah. Kita bilang itu nafsu yang positif. Ya. Artinya nafsu yang ditebus oleh rahmat kebangkitan Yesus. Sehingga ranah eros ini adalah bagian kita yang harus mengolahnya. Sehingga ekspresinya bukan sesuatu nubuat palsu, tetapi ekspresinya slide berikutnya adalah setelahnya sorry. Agape. Santo Benediktus ke-16 berkata, eros di dalam diri kita itu adalah baik ketika ungkapannya, ekspresinya adalah agape. Untuk Yesus naik ke atas kayu salib, dia butuh eros. Tetapi eros yang diungkapkan sebagai agape. Seorang hermit itu pertapa ya di pegunungan Athos. Itu dalam sebuah buku yang berjudul Wandering Minds, kalau nggak salah saya judulnya ya. Dia mengungkapkan sebuah doa yang seperti ini, saya hanya kutip sedikit saja. Ketika hatiku mengalami sebelumnya dia bilang ini, ketika rahmat Roh Kudusmu mendekati hatiku dan menyentuh jiwaku, saya segera merasakan sebagian hal-hal yang baik yang tidak mampu untuk diucapkan dan yang kekal yang telah engkau persiapkan sejak sebelum dunia dijadikan bagi mereka yang mengasihimu. Ketika hatiku mengalami hal-hal ini ya Yesusku, itu langsung ditusuk di dalam cintamu dan segera jiwaku dibakar dengan eros surgawi yang tak terpadamkan untukmu Kristusku. Itu doa dari seorang pertapa. Artinya eros bukan kekuatan yang jelek kalau eros itu ditebus oleh kuasa rahmat kasih kebangkitan Yesus. Ketika kita mengizinkan kuasa penebusan Yesus itu memurnikan atau membakar eros kita sehingga perwujudannya adalah agape. Sehingga tubuh yang disalibkan atau kalau tadi bahasa Yesus mata cungkil, tangan potong, itu intinya adalah tubuh yang mau disalibkan. Pertama tadi kita bertanggung jawab dengan ekspresi dari gairah kita atau nafsu kita. Dan yang kedua, agar Yohanes Paulus II menggunakan kata etos. Etos itu kan sebenarnya dorongan batin ya, batin manusia. Kita di sini nggak perlu ada tulisan dilarang merokok. Saya mengasumsikan karena Bapak Ibu tidak merokok, sehingga tidak ada keinginan untuk merokok. Kita nggak perlu di sini menulis jangan mencuri, karena memang semua nggak ada kepingin untuk mencuri tasnya atau dompet orang lain. Kenapa ada larangan jangan? Artinya ada sesuatu sebelum itu dilakukan sudah ada di dalam gerak-gerik batin kita. Itu namanya etos. Sehingga etos kekuatan batin di dalam jiwa kita itulah yang harus dimurnikan atau ditebus. Ketika batin kita diolah,
tubuh kita pasti disalibkan bukan dengan dengan berat, tetapi kita menyatukan dengan penyalipan Yesus di atas kayu salib. Sehingga tubuh yang disalibkan bukan cuma erosnya atau gairahnya itu kemudian menjadi ungkapan dari sikap batin yang benar, tetapi juga hatinya dipanggil untuk merayakan tadi makna perkawinan di dalam tubuhnya. Sehingga setiap kali dia mengungkapkan cinta atau gairah dari tubuhnya, itu adalah sesuatu yang keluar dari eros yang sudah dimurnikan atau sudah ditebus. Sehingga tidak heran kemudian Yesus berkata, hatimu perlu berdamai. Karena kalau kita terus berseteru dengan eros kita yang negatif, kita nggak akan bisa bernubuat yang benar. Sehingga artinya teologi tubuh mengatakan bahwa tubuh seseorang yang disalibkan dimulai ketika dia mau berdamai dengan nafsu di dalam dirinya. Karena Yesus berkata, cuma melihat dan menginginkan sudah berzina. Sehingga tubuh manusia yang disalibkan, dia harus berdamai dulu dengan keinginan itu. Dan mengizinkan keinginan itu untuk mengalami kuasa penyalipan dan penebusan Yesus. Dia mulai mengalami sebuah pemurnian. Santo Yohanes Paulus II mengatakan bahwa tentang perdamaian antara seseorang, tubuh yang disalibkan adalah seseorang yang mampu mengekspresikan gairah tubuhnya sesuai dengan makna kebebasan batiniah dari pemberian. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama Santa Pelagia. Dalam tradisi di dalam gereja, Santa Pelagia itu dulunya seorang pelacur yang sangat cantik di Italia. Ya. Suatu ketika ada pertemuan para uskup, lalu kemudian para uskup itu setelah acara pertemuan mereka mulai ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dulu namanya bukan Pelagia, saya lupa nama aslinya, dia lewat, tubuhnya cantik dan semua orang tahu bahwa dia itu pelacur kelas tinggi. Ya. Dimana ketika para uskup tahu dia lewat, semuanya memalingkan mukanya, gak mau lihat. Tapi ada satu uskup, namanya Uskup Nunos. Dia gak membuang muka, tapi dia melihat, dia memandang Santa Pelagia. Dan setelah peristiwa itu, kemudian Santa Pelagia mencari Uskup Nunos ini. Dan Uskup Nunos ini membawa dia pada pertobatan, dia meninggalkan gaya hidupnya, lalu kemudian dia menjadi seorang santa. Kenapa? Sebagai seorang pelacur kelas tinggi, dia tahu tatapan laki-laki. Dia tahu mana tatapan yang bernafsu atau mencoba untuk tidak bernafsu dengan tatapan tulus, mengagumi, tanpa ekspresi untuk menggunakan, memanfaatkan, ataupun memanipulasi. Dan itu adalah tatapan Uskup Nunos. Kenapa Uskup Nunos bisa seperti itu? Karena etosnya sudah benar. Dia mengagumi, ini cantik, ini menarik, ini seksi, tapi dia bukan menginginkannya. Sehingga tubuh yang disalibkan adalah tubuh seseorang yang hatinya sudah berdamai dengan erosnya, dengan gairah nafsunya. Tubuh yang disalibkan, Santo Yohanes Paulus II mau mengatakan, bukan cuma Santo Yohanes Paulus II, saya mengambil kutipan dari Bapak Suci Fransiskus yang terbaru ya. Berikutnya. Berikutnya, yang Bapak Suci Fransiskus. Ya ini. Tubuh yang disalibkan adalah tubuh yang menemukan kembali keindahan. Karena tadi ya, dimensi pemberian dari Allah atau love is giving dari Allah itu selalu baik, benar, dan indah. Maka
Tubuh yang disalibkan adalah tubuh yang menemukan kembali keindahan akan panggilan manusia dalam mencintai. Karena kalau mencintai itu keluar dari eros yang sudah ditebus, buahnya pasti baik, buahnya pasti benar, buahnya pasti indah. Karena hati orang itu sudah menampakkan gambar dan juga citra dari Allah. Saya dulu berpikir ini idealis loh, terlalu idealis. Apalagi saya berhadapan dengan banyak kasus gitu ya. Apa mungkin ya, ini apa applicable gitu untuk apalagi orang-orang muda di zaman sekarang gitu ya. Yang seakan-akan ya seks itu udah kayak minum kopi di kafe gitu ya. Anywhere, anytime gitu kayak Coca-Cola di mana saja, kapan saja gitu. Saya dulu berpikir ini terlalu idealis, tapi ternyata enggak loh. Saya tahu sahabat saya ini sudah hampir berumur, susah dapat jodoh gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dia dikenalkan dengan seorang bule dari Australia. Bule ini turunan dari Irlandia, udah lama ya lahir juga di Australia lalu dikenalkan gitu. Akhirnya diundang ke Indonesia dan mereka kemudian dalam proses berpacaran itu. Dan sahabat saya ini berkata bahwa bule ini seorang duda. Dia duda cukup lama karena istrinya itu sakit. Sakitnya itu menaun begitu ya. Lalu kemudian sahabat cerita waktu istrinya sedang sakit itu dia merawat istrinya itu. Ya, sehingga dia gak pakai babysitter, pokoknya dia rawat si istrinya ini. Artinya si bule ini tubuhnya bernubuat dengan benar. Karena ekspresi cintanya itu baik, benar, indah dan menjadi gambar dan citra dari sang mempelai laki-laki yaitu Kristus. Yang menarik buat saya ketika sahabat saya katakan waktu dia liburan, waktu itu belum menikah ya, lalu kemudian datang ke Indonesia, sahabat saya ini agak-agak loose gitu, agak-agak nakal sedikit gitu ya. Lalu dia ajak karena dia pikir ini duda untuk tidur satu kamar. Waktu tidur satu kamar, dia pikir, lalu kemudian saya tembak, kamu begitu supaya dinikahin kan ya, saya bilang pada waktu itu. Dia ketawa-ketawa pada saat itu, tapi kamu tahu dia bilang gitu. Waktu kami tidur satu kamar, dia memilih tidur di lantai. Waktu itu saya bingung, yang benar iya, bule Bo, orang anak muda bilang bule. Tapi dia katakan kamu belum jadi istri saya. Sehingga saya pikir wow. Artinya bahwa ternyata benar ya, ada orang Katolik yang benar juga karena banyak ketemunya yang gak benar ya. Sehingga saya pikir wow, saya bilang itu, kamu gak bohong kan? Benar dia bilang. Sekarang mereka sudah menikah ya, dia sudah tinggal di Australia. Tetapi artinya bahwa si laki-laki ini bisa menampakkan Kristus baik ketika menjadi suami maupun ketika dia menjadi seorang duda. Dan itu yang dimaksud oleh Bapak Suci Fransiskus ketika berkata bahwa tubuh yang disalibkan adalah tubuh yang bisa menemukan kembali keindahan dalam panggilan manusia untuk mencintai. Bapak Suci Fransiskus berkata tubuh yang disalibkan adalah tubuh kita taunya dari mana? Kalau kita itu bernubuat dengan benar. Karena ketika kita mau mengekspresikan tubuh kita atau gairah seksual kita, tubuh kita itu memberontak. Berikutnya, ya, memberontak terhadap kecenderungan yang meluas untuk mereduksi cinta menjadi sesuatu yang cuma aspek seksual semata. Padahal seksual hanya bagian dari cinta. Dari ungkapan atau ekspresi di dalam mencintai. Tetapi sekarang justru yang booming, yang banyak baik di sosial media, di internet dan segala macam, makna cinta itu dibikin receh, dibikin murah. Sehingga Bapak Suci Fransiskus berkata bahwa kalau tubuh kita memberontak terhadap itu artinya tubuh kita sedang disalibkan. Kita mau mengekspresikannya secara benar, secara baik dan secara indah. Kemarin waktu saya sedang persiapan ini saya nonton wawancaranya Ruth Sahanaya sama
Jeffrey Woworuntu di satu channel siapalah gitu ya. Saya lupa nama yang wawancaranya gitu. Si suaminya ini dulu sering digosipin gitu ya, lumpang kepopuleran dengan sang istri. Karena dia menjadi manajer dari si Ruth Sahanaya ini. Tetapi dalam sharing itu dikatakan oleh si Ruth bagaimana si Jeffrey ini banyak berkorban. Padahal ketika mereka menikah, Jeffrey ini kan sedang pik-piknya pada waktu itu ya, sangat terkenal. Tapi dia mengundurkan diri demi istrinya, mengelola. Karena si istrinya ini, Ruth ini sangat, dalam wawancara itu sangat polos ya, nyanyi juga gak bisa banyak ngomong, pokoknya dia bilang dia pegang mic, dia nyanyi, udah kelar dia pulang. Jadi gak ada tuh interaksi dengan audiens, gak ada. Yang ngajarin si Jeffrey itu. Ya. Sehingga dia melepaskan semua atribut artisnya, lalu dia ada di belakang layar untuk mendukung si Ruth itu sampai hari ini. Tetapi yang menarik dalam wawancara itu dikatakan bahwa gimana nih sekarang dengan, ini udah dewasa semua kan ya, bagaimana dengan hubungan suami istri? Karena si Ruth-nya juga makin tua kan pada waktu itu. Lalu kemudian di sini kemudian si Jeffrey mengatakan bahwa ya tentu saja berbeda. Ya. Saya tetap sama, dia bilang. Tetapi istri saya karena dia sudah berumur dan sudah masuk di dalam masa-masa menopause dengan usianya, sehingga pasti beda dengan 20 dan 30. Sehingga saya harus mengelola diri saya. Dan disitulah kita bisa melihat apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Suci Fransiskus. Kalau seseorang, baik itu misalkan suami, dia bisa kemudian memberontak untuk gak mau mereduksi cinta cuma soal gairah seksual semata, ketika itulah tubuhnya sedang disalibkan bersama dengan tubuh Yesus. Dan gairahnya itu kemudian mengalami penebusan. Sehingga tubuh yang disalibkan adalah tubuh yang bernubuat dengan benar. Itu yang dimaksud oleh Yesus, cungkilah matamu, potonglah tanganmu. Artinya salibkanlah tubuhmu. Dan mulailah mengolah gairah ataupun eros di dalam diri kita itu menjadi sesuatu yang indah, yang murni dan yang berkenan. Saya akan tutup dengan kutipan Bapak Suci berikutnya. Di mana beliau berkata, mari kita baca bersama-sama. Tubuh yang disalibkan adalah tubuh yang memberontak ketika cinta dilucuti dari ciri khasnya, yaitu keindahan, kebersatuan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Gereja menyadari bahwa kita sebagai umat masih sering bernubuat palsu. Dampaknya kelihatan dari tingginya kasus-kasus perceraian. Ya. Perceraian itu kan artinya pasangan suami istri itu sedang bernubuat palsu. Karena kalau mencintai ya sampai mati. Karena itulah pernikahan dalam gereja Katolik kan satu seumur hidup. Karena untuk menggambarkan itu, nubuatan yang benar itu ya tentang tubuh atau tentang perkawinan yang dikehendaki Allah. Tetapi sekarang juga banyak di dalam gereja yang ingin laki-laki dengan laki-laki kemudian disahkan perkawinannya. Problemnya adalah persatuan tubuh antara laki-laki dengan laki-laki. Ciri khas dari cinta atau makna perkawinan itu dilucuti. Mungkin total, ya mungkin ya. Mungkin juga mereka bebas gitu karena suka sama suka. Ya, mungkin juga berjanji sampai mati saya sama kamu aja gitu. Tapi kan kalau laki sama laki-laki nggak bisa berbuah, ya. Atau istilah anak muda kan jeruk makan jeruk gitu, sehingga nggak bisa berbuah. Nah, bukan dalam arti kenapa gereja nggak bisa memberikan sakramen, ya karena nggak ada gambar dan citra Allah dalam persatuan antar tubuh manusia itu. Keindahannya juga tidak ada, karena keindahan itu di dalamnya harus ada tanggung jawab dan di dalamnya juga harus ada pengorbanan.
Sehingga Bapak Suci katakan bahwa tubuh kita disalibkan ketika kita mau memberontak pada saat cinta dilucuti dari ciri khasnya. Keindahan, kebersatuan, kesetiaan, dan tanggung jawab. Sehingga ini adalah bagian kita. Yesus sudah selesai dengan bagiannya menebus kita 2000 tahun yang lalu. Darahnya sudah dicurahkan, ya, sudah habis, sudah selesai. Bagian kita adalah bertempur dan menggunakan atau meminta rahmat kuasa kebangkitan itu supaya eros yang negatif di dalam diri kita itu bisa berdamai. Sehingga ekspresi tubuh kita, ekspresi cinta kita menjadi baik, benar, dan indah. Serupa dan segambar dengan ekspresi cinta dari Allah. Kita perlu menguatkan satu dengan yang lain. Coba kita bilang ke kiri dan kanan. Tubuhku bisa bernubuat dengan benar. Aku percaya tubuhku pasti bernubuat dengan benar. Karena kuasa, rahmat, penebusan dari Yesus mampu ya untuk memulihkan eros yang negatif di dalam tubuhku. Sehingga ketika aku melihat sesuatu yang indah, aku bisa menikmatinya, tetapi aku tidak menginginkannya. Dan aku bisa mensyukuri segala keindahan yang Allah berikan tanpa aku harus mengambilnya untuk kenikmatanku, untuk kesenanganku. Karena tubuhku menggambarkan nubuatan yang benar. Ada amin? Mari kita meminta sekali lagi rahmat dari Allah. Saya undang kita bangkit berdiri. Kali ini kalau kemarin minggu lalu saya mengajak kita mempersembahkan tubuh kita. Maka malam hari ini kita berdiri dan kita membuka tangan kita. Kita mau mempersembahkan eros kita kepada Allah. Eros yang masih negatif. Eros yang seringkali masih egois. Yang masih sering untuk nafsu menggunakan, memanfaatkan, mengeksploitasi demi kepentingan kita sendiri. Mungkin ada satu pemusik mungkin. Kita minta rahmat, kita buka tangan kita pejamkan mata kita. Mari kita bersama-sama yang bisa berbahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh. Ya karashika ya pakaya rase, ya pasana tulu ya pa, o karasokoro sina ya pakaya rase. Ya karashika ya pakayana, haleluya, oh ya pakaya rase. Ya karasoko pokoro sina ya pakaya rase naya, oh haleluya. Ya karasinaya, angkat suaramu, angkat suaramu. Biarlah kuasa rahmat kebangkitan Yesus di dalam tubuhmu boleh mengalir masuk ke dalam jiwamu dan memurnikan segala eros yang belum tertebus oleh kuasa kebangkitan Yesus di dalam jiwamu. Karasoko pokoro sina ya pakaya rase, ya pasana tulu yapa, yeke rase naya. Bapa, kami manusia yang rapuh, kami manusia yang ternoda oleh karena dosa. Kami penuh dengan kelemahan, seringkali nafsu kami nafsu yang negatif. Eros kami belum mengalami penebusan. Tetapi malam hari ini dengan segala kerendahan hati, kami mengundang kuasa-Mu untuk menembus masuk ke dalam batin kami, ke dalam jiwa kami, ke dalam eros kami. Pulihkan eros kami, pulihkan gairah kami, sehingga kami, tubuh kami, bisa bernubuat dengan benar. Ya karasika ya Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
murni, emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah. Angkat tanganmu, angkat hatimu, katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru ya Bapa. Bagai emas yang murni, emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Oh Bapa, ajarku mengerti. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi dengan baik, dengan benar, dengan indah ya Bapa. Air mengalir yang tiada pernah. Mari kita katakan, betapa ku mencintai semua yang telah terjadi. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, Kau selalu menyertai. Sekalipun ketika kami sedang berbuat dosa. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau punya rencana yang baik. Bahkan di dalam ekspresi tubuh kami. Dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena mari letakkan tangan kananmu pada temanmu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Oh mari bentuk eros kami, bentuk gairah kami, hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada Yang perempuan saja serukan, Bapa sentuh hatiku. Yang lelaki berdoa, Bapa hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana
Mari para lelaki, bawa hatimu di hadapan Allah dan katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh. Mari semua angkat tangan kita tinggi-tinggi ke surga, biar rahmat-Nya berlimpah atas kita. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada, bagai air mengalir tidak pernah berhenti, terus memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai perjalanan masuk ke dalam batin kami, perjalanan masuk ke dalam hati kami dengan membawa kuasa penyaliban Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengan membawa kuasa kebangkitannya, sehingga hari semakin hari hati kami menjadi segambar dan secitra dengan hati Yesus. Eros kami menjadi segambar dan secitra dengan eros Allah, sehingga eros surgawi menjadi datang dan digenapi di dalam hidup kami. Bunda Maria, doakanlah kami, tebarkan jubah doamu atas kami. Engkau memberi teladan pemberian tubuh yang bernubuat dengan benar dan menampakkan gambar dan citra Allah. Doakanlah kami ya Bunda. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rika yang telah menyampaikan pengajaran yang begitu luar biasa. Bapak Ibu, baik sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dengan kerendahan hati. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pengajaran pada malam hari ini yang diberikan oleh anak-Mu Kak Rika, yang boleh mengingatkan kami bahwa biarlah tubuh kami sungguh boleh bernubuat dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, mari Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kiranya Tuhan juga yang boleh mengetuk hati kami, seberapa kami akan memberi ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu Kak Rika yang telah Engkau utus ke tempat ini untuk mengajar. Mari Tuhan yang berkati setiap pelayanan anak-Mu ini, Tuhan yang berkati kesehatannya. Biar kemanapun Tuhan Engkau kirim, kiranya Kak Rika boleh menjadi berkat untuk kami semua Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu.
menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri persekutuan kita malam hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan hadir. Tuhan menyertai kita. Biar berkat Tuhan tercurah bagi kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Dengan segenap hatimu. dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. sekali lagi angkat kedua tanganmu dengan imanmu, biar ini menjadi doamu. Kiranya Biar berkat-Mu Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan. memberkati aku berlimpah-limpah Jadikan kami berkat juga bagi orang lain. dan memperluas daerahku. Kau melihat setiap tangan kami yang terangkat Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa. Bersama-sama katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang boleh Kau anugerahkan bagi kami malam hari ini. Banyak hal yang sudah Kau bukakan bagi kami Tuhan, untuk kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau yang sudah hadir tempat ini bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, kami sudah memberikan pujian sorak-sorai yang terbaik bagi Engkau. Dan Engkau hadir, Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, biar Tuhan juga yang akan terus menyertai kami. Kami teringat untuk setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun. 1 minggu ke belakang untuk Ibu Linda Sukirman, untuk Saudari Monik Tuhan, untuk Ibu Nani dan juga Ibu Erni. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Berikan kesehatan, damai, kasih dan sukacitamu bagi setiap teman-teman kami. Biar Tuhan akan menyatakan setiap karya besar-Mu dalam tahun-tahun yang akan datang. Biar Tuhan terus menuntun agar hidup mereka semakin mengasihi, semakin bertumbuh, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi berdoa untuk Kak Rika yang sudah Tuhan pakai secara luar biasa menyampaikan segala kebenaran firman-Mu selama 2 kali.
dalam menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang sudah memberikan panggilan secara istimewa bagi anak-Mu ini. Biar sungguh Tuhan Kau memberkati dengan kesehatan, dengan damai sejahtera, dan pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi menjadi kabar gembira bagi setiap orang yang dijumpainya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, ingatkan kami kembali Senin yang akan datang untuk kami kembali boleh hadir di tempat ini. Berkat-Mu bagi kami, juga berkat-Mu Kau turunkan bagi setiap teman-teman kami yang tidak hadir malam hari ini. Tuhan juga akan mengingatkan mereka supaya Senin depan kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pegang terus tangan kami karena kami perlu campur tangan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa kuasa-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa perlindungan-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa dan syukur ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.